Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek yang kami buat di dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kami mengambil tema Sistem Pendukung Keputusan, penilaian kinerja karyawan menggunakan metode TOPSIS. Sebelum masuk ke pembahasan, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Olivia Putri dan rekan saya Muhammad Salakir Ginasda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang berdasarkan jurnal yang menjadi referensi utama proyek ini. Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sistem pendukung keputusan dalam membantu proses penilaian kinerja karyawan. Penilaian yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan kurang objektif, karena harus mempertimbangkan berbagai kriteria seperti tanggung jawab, disiplin, kerapihan, kerjasama, dan kejujuran. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menghasilkan keputusan secara lebih objektif dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode TOPSIS. Baik, selanjutnya setelah mengetahui dari latar belakang yang kita sudah bahas tadi, selanjutnya kita mengetahui apa sih metode TOPSIS itu. Nah, metode TOPSIS adalah Technical for Order Prevention based similar to ideal solution, merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini bekerja dengan membandingkan setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, untuk dari metode TOPSIS ini ada 5 langkah. Untuk yang pertama, menentukan alternatif dari kriteria. Yang kedua, membuat matriks keputusan dan melakukan normalisasi. Yang ketiga, menghitung matriks normalisasi tersebut. Yang keempat, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Dan yang kelima, menghitung nilai preferensi dan menentukan peringkat. Di sini ada data dan kriteria penilaian. Dalam penelitian ini terdapat 7 alternatif karyawan yang akan dievaluasi berdasarkan 5 kriteria penilaian. Setiap kriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai tingkat kepentingan yang menentukan karyawan terbaik. Di sini ada alternatif 7 karyawan dan di sini ada kriteria penilaian. Ada tanggung jawab, disiplin, kerapihan, kerjasama, dan kejujuran. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan dari data yang ada, yang mana di sini ada alternatif dan kriteria penilaian di web. Nah, ini merupakan tampilan awal kita dari web yang telah kita buat. Di sini ada 6 menu utama. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada kriteria, yang keempat ada input penilaian, dan yang keenam ada laporan. Nah, di sini merupakan tampilan dari karyawan yang mana ini data-data yang telah kita inputkan. Bila mana dari perusahaan tersebut ingin menginputkan karyawan baru, bisa menambahkan karyawan. Yang mana di sini kita bisa menambahkan nama lengkap serta statusnya. Lalu bila sudah, kita dapat menyimpannya. Nah, bila kita sudah menyimpannya, nanti akan tertera nama baru di tabel tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada menu dari kriteria. Di menu kriteria ini ada 5 kriteria yang kita ambil. Yang pertama ada tanggung jawab, disiplin, kerapihan, kerjasama, serta kejujuran. Selain itu ada bobot-bobot yang untuk menjadi bahan pertimbangan dari kriteria tersebut. Bila mana dari perusahaan nanti ingin menambahkan kriteria, kita tinggal menambahkan dari kriteria tersebut. Untuk yang pertama, kita bisa mengisi kode dari kriteria. Misal tadi ada C1, C2, C3, C4, dan C5, kita bisa menambahkannya di sini. Lalu untuk bobotnya sendiri itu bisa menambahkan, misal contohnya di sini 0.20. Lalu untuk nama kriterianya bisa menambahkan seperti kejujuran atau yang lainnya. Dan di sini juga ada benefitnya. Di sini ada benefit dan cost. Bila sudah menambahkan dan sesuai dengan keinginan kita bisa menyimpan kriteria tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada input penilaian, yang mana setelah kita menginput penilaian dari karyawan, kita bisa memilih karyawan. Nah, di sini misalnya Aldi.
Nah, di sini dari tanggung jawab tersebut kita bisa mempertimbangkan seberapa baik dari bulan lalu dari performa audit tersebut. Di sini ada tanggung jawab, disiplin, kerapian, kerjasama, serta kejujuran. Bila sudah, kita dapat menyimpan nilai tersebut. Selanjutnya di sini ada menu dari laporan, yang mana di sini dari menu laporan tersebut akan menampilkan nama-nama yang menjadi ranking performa terbaik sampai yang terburuk. Nah, selain itu juga di sini setelah laporan ada menu print, yang mana kita bisa print dari hasil laporan tersebut. Lalu selain itu ada ekspor Excel dan ada ekspor PDF. Selanjutnya, setelah kita menginputkan data-data tersebut, di sini ada perhitungan menggunakan metode TOPSIS. Ada 6 perhitungan. Yang pertama ada keputusan, normalisasi terbobot, lalu ada solusi ideal positif dan negatif, ada jarak positif dan negatif, dan yang terakhir ada nilai referensi dan ranking. Lanjut ke yang pertama ada keputusan. Nah, keputusan itu, nilai itu diambil dari input penilaian yang sudah tadi rekan saya jelaskan. Nah, hasilnya tuh ini penilaiannya. Nextnya ada normalisasi. Di sini kami menormalisasi hasil ini dari nilai keputusan yang tadi sudah diinputkan. Di sini ada rumusnya. Lanjut ada normalisasi terbobot. Normalisasi terbobot ini tuh nilainya dari hasil normalisasi yang sudah tadi kita kerjain. Dari ini ada bobot kriterianya terlihat dari sini, dan ini ada rumusnya, dan hasilnya seperti ini. Setelah mendapatkan dari matriks normalisasi terbobot, selanjutnya adalah solusi ideal positif dan negatif. Nah, di sini akan menentukan solusi ideal positif dan negatif dari matriks terbobot. Di sini ada rumusnya. Lalu di sini akan ada dari C1 yang mana ideal positifnya 0,088 dan ideal negatifnya 0,07, yang mana itu dari ideal positif adalah nilai terdekat. Untuk dari negatif itu adalah dari nilai terjauhnya. Selanjutnya ada jarak positif dan negatif, yang mana di sini akan menghitung jarak kemudian setiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif dengan rumus sebagai berikut. Setelah menghitung dari sebelumnya, di sini akan menampilkan dari hasil-hasil yang karyawan yang telah diinputkan tadi. Seperti di sini ada dari Sandi yang mana mendapatkan nilai positif 0,08 dan 0,39, yang mana merupakan ini nilai cukup untuk ke pendekatan positif. Selanjutnya di sini ada nilai preferensi dan ranking, yang mana di sini untuk menghitung nilai preferensi dan menentukan ranking berdasarkan nilai tertinggi. Setelah menghitung pada nilai jarak positif dan negatif, di sini akan menampilkan siapa nilai tertinggi dari yang telah dihitung, dan di sini akan tertera Erina sebagai yang tertinggi dan Firman sebagai nilai yang terendah. Setelah melakukan perhitungan, di sini akan menampilkan menu grafik nilai preferensi. Seperti yang data sebelumnya, di sini ada Erina sebagai nilai tertinggi, lalu yang kedua ada Rahma, ketiga ada Sandi, keempat ada Aldi, kelima ada Hana, keenam ada Satria, dan yang terakhir ada Firman. Nah, dari kesimpulan dari semua yang sudah kami tadi jelaskan, yaitu ada penelitian ini menerapkan metode TOPSIS untuk membuat proses penilaian kinerja karyawan secara lebih objektif dan sistematis. Berdasarkan hasil perhitungan, ada Erina 40A3 memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,672 sehingga terpilih sebagai karyawan terbaik. Dengan demikian, metode TOPSIS dapat menjadi solusi yang efektif dan mendukung mengambil keputusan penilaian kinerja karyawan. Sekian pemaparan dari proyek kami yang tadi telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan yang telah kami tadi jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.